Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu di antara pembahasan fikih muamalah, terutama dalam hal bagaimana seorang muslim mengupayakan untuk memperoleh harta-harta yang halal dan thayyib. Di antara cara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk memperoleh harta secara halal dan thayyib adalah dengan jalan syirkah. Syirkah secara bahasa bermakna penggabungan dua bagian atau lebih, yang mana bagian itu tidak bisa dibedakan lagi antara satu sama lainnya. Sementara menurut syariat Islam, syirkah adalah akad atau transaksi antara dua orang atau lebih yang kemudian mereka bersepakat melakukan kerja yang bersifat finansial dengan maksud memperoleh keuntungan. Nah, akad syirkah ini mengharuskan adanya ijab dan qabul antara mereka yang berkoalisi atau bermusyarakah ini. Adapun akad ijab bisa dengan sebuah ungkapan, misalkan saya bersyirkah dengan Anda dalam urusan ini, kemudian yang lain menjawab dengan qabulnya saya terima. Atau boleh juga dengan ungkapan yang lain yang menunjukkan salah satu di antara makna-makna tersebut. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Adapun syarat keabsahan sebuah akad syirkah, dia bergantung pada objek dari akad itu sendiri. Maksudnya yaitu berupa pengelolaan yang diakadkan atau ditransaksikan dalam akad syirkah ini. Nah, karena itulah kemudian akadnya dalam hal ini adalah akad wakalah atau perwakilan. Sehingga apa yang dihasilkan dalam pengelolaan tersebut akan dirasakan oleh semua yang terlibat di dalamnya. Syirkah di dalam Islam hukumnya adalah diperbolehkan. Alasannya karena pada saat Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul, banyak orang ketika itu mempraktekkan syirkah. Kemudian Rasul SAW melegalkan praktek tersebut dengan melalui takrir beliau terhadap praktek syirkah yang dilakukan oleh masyarakat pada ketika itu. Dan ini adalah sebuah dalil syariah. Al-Imam Al-Bukhari menuturkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Abi Muslim radhiyallahu an, di mana beliau berkata, "Ishtaraitu ana wa syarikun li syai'an yadan biyadin wa nasi'ata faja'ana al-Bara ibnu Azib fasa'alnahu faqala fa'altu ana wa syariki Zaid bin Arqam wa sa'alna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala ma kana yadan biyadin fakhuluhu wa ma kana nasi'ata farudduhu." Saya pernah bertanya kepada Abu Al-Minhal mengenai bisnis secara tunai. Kemudian dia berkata, saya dan mitra bisnis saya pernah membeli satu barang secara tunai dengan tempo kredit. Kemudian kami didatangi oleh Al-Bara bin Azib. Kami lalu bertanya kepada dia, dan dia menjawab, saya dan mitra bisnis saya, Zaid bin Arqam, juga mempraktikkan hal yang tersebut tadi. Selanjutnya kami bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tindakan kami tersebut. Kemudian beliau menjawab, barang yang diperoleh secara tunai, silakan kalian ambil, sedangkan yang diperoleh secara kredit, silakan kalian kembalikan. Hadis Bukhari. Dari hadis tersebut, dapatlah diambil sebuah kesimpulan bahwa syirkah telah dipraktekkan banyak orang saat itu, dan Rasulullah SAW mengakui dan melegalkan hal tersebut tanpa ada keberatan sedikit pun. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Syirkah ini boleh saja dilakukan dengan selain muslim, dengan kafir zimmi misalkan, itu diperbolehkan dalam syariat. Karena ada riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah mempekerjakan penduduk Khaybar. Mereka adalah Yahudi ketika itu,
dengan mendapat bagian dari hasil panen buah dan tanaman yang dilakukan. Nah, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Yang paling penting dari pembahasan ini adalah kita perlu tahu beberapa jenis syirkah yang diperbolehkan di dalam Islam. Syirkah itu ada yang disebut dengan syirkah amlak atau syirkah kepemilikan, ada pula yang disebut dengan syirkah uqud atau syirkah berdasarkan akad. Nah, syirkah amlak adalah syirkah atas dasar zat barang. Contohnya, syirkah atas satu zat barang yang diwarisi oleh dua orang atau lebih, yang dibeli oleh dua orang atau lebih, yang dihibahkan oleh seseorang untuk dua orang, ataupun bentuk-bentuk syirkah yang lainnya. Nah, adapun bentuk syirkah yang kedua, yakni syirkah uqud, ya, dia dipandang termasuk dalam sebuah pembahasan pengembangan kepemilikan. Dengan meneliti sejumlah syirkah akad yang disyariatkan dalam Islam, maka kita akan menemukan beberapa jenis syirkah ini. Ada yang disebut syirkah inan, ada pula yang disebut dengan syirkah abdan, ada syirkah mudharabah, kemudian syirkah wujud, dan syirkah muwafadah. Nah, bagaimana penjelasannya? Yang pertama, syirkah inan. Syirkah inan ini adalah di mana dua badan atau dua orang dengan harta masing-masing, kemudian mereka bersepakat untuk kemudian membangun sebuah usaha, sebuah bisnis, di mana kemudian keuntungannya dibagi dua. Nah, syirkah ini disebut dengan syirkah inan karena kedua belah pihak yang bersyirkah sama-sama terlibat mengelola harta, persis seperti dua penunggang kuda yang sama-sama mengendalikan kuda, mereka sama-sama menariknya sehingga kedua tali kekang mereka serasi. Syirkah semacam ini boleh berdasarkan sunnah Nabi SAW dan ijma sahabat. Jadi intinya dalam syirkah ini mereka bersepakat untuk membangun sebuah usaha dan mengurusi usaha tersebut. Jadi harta mereka keluarkan, kemudian tenaga juga mereka keluarkan untuk mengurusi usaha tersebut. Sehingga dalam syirkah semacam ini modal investasinya adalah uang. Karena uang adalah kekayaan dan harga yang bisa dijual. Tidak boleh modalnya dalam bentuk barang. Kecuali nanti barang itu dihitung nilainya, sehingga kemudian diketahui nilainya saat melakukan akad transaksi, dan inilah yang kemudian menjadi dasar modal investasi tersebut. Oke, modal investasi diharuskan jelas jumlahnya berapa, ya, sehingga pembagian nantinya ketika ada kerugian dalam usaha tersebut juga jelas. Dasarnya adalah modal. Adapun keuntungan dari syirkah jenis ini didasarkan kepada kesepakatan bersama. Ini namanya syirkah inan. Ini salah satu jalan yang disyariatkan di dalam Islam untuk mengembangkan harta itu. Dan kedua orang atau beberapa orang yang terlibat dalam syirkah ini tidak harus dia itu berinvestasi dengan nilai kekayaan yang sama. Yang harus sama adalah keterlibatannya dalam usaha tersebut. Artinya mereka harus benar-benar berkontribusi dalam usaha yang mereka lakukan. Nah, terkait pembagian untung, maka keuntungan disepakati presentasinya secara rela sama rela, suka sama suka, dengan kesepakatan yang sudah dipastikan sebelumnya. Adapun kerugian di dalam syirkah itu ditentukan berdasarkan kadar nilai kekayaan mereka ketika mereka mengupayakan untuk membangun syirkah ini. Ini sesuai dengan modal mereka. Baik. Adapun syirkah yang kedua namanya adalah syirkah abdan. Syirkah abdan adalah kerjasama usaha atau kemitraan bisnis antara dua orang atau lebih dengan badan mereka atau dengan keahlian mereka tanpa menyertakan harta mereka. Nah, dalam bidang usaha ini mereka melakukan sebuah kesepakatan untuk mencari keuntungan dengan keahlian mereka yang masing-masing begitu. Misalkan syirkahnya para insinyur, para dokter, para kuli bangunan, para tukang kayu, sopir mobil dan sebagainya.
Nah, mereka itu disebut dengan syirkah abdan. Sehingga dalam syirkah ini, masing-masing mitra bisnis tidak harus memiliki kesamaan dalam hal keahlian. Jadi bisa saja macam-macam keahliannya digabung jadi satu, lalu mereka buka usaha jasa tertentu misalkan. Ini disebut syirkah abdan. Nah, pembagian laba dalam syirkah ini sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan mereka. Bisa jadi sama dan bisa jadi berbeda. Karena apa? Karena pekerjaan tersebut dilihat sesuai dengan nilainya melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian ada lagi selain dua bentuk syirkah ini ada namanya syirkah mudharabah. Syirkah mudharabah ini disebut juga dengan qirat, di mana kerjasama usaha atau kemitraan bisnis antara badan dengan harta. Ada yang sebagai pemodal, ada yang sebagai pengelola usaha. Nah, keuntungan atau laba yang diperoleh dari usaha ini dibagi dua antara mereka sesuai dengan syarat-syarat yang mereka sepakati. Hanya saja ketika terjadi kerugian dalam syirkah mudharabah, kerugian tidak dikembalikan kepada kedua belah pihak, tetapi hanya kepada pihak yang memiliki modal saja. Ini namanya syirkah mudharabah. Kemudian yang lainnya ada lagi namanya syirkah wujuh. Oke, syirkah wujuh ini seperti apa? Nah, syirkah wujuh adalah kerjasama usaha atau kemitraan bisnis antara dua orang, dua badan dengan modal dari pihak lain. Nah, misalkan salah seorang memberikan modal kepada dua orang atau lebih secara mudharabah. Dengan begitu, kedua pengelola tersebut bekerja dalam mendapatkan keuntungan dari modal yang didapat tadi. Nah, kedua pihak bisa saja kemudian membuat kesepakatan untuk membagi keuntungan menjadi 3 bagian, masing-masing pengelola mendapatkan sepertiga dan pihak pemodal mendapatkan sepertiga. Nah, kedua pihak juga boleh bersepakat untuk membagi keuntungan menjadi 4 bagian misalnya. Pihak pemodal mendapatkan 1/4, salah seorang pengelola mendapatkan 1/4, dan pengelola lainnya mendapatkan 1/2. Nah, yang penting adalah sama-sama saling ridho. Kedua pihak boleh juga mengajukan sejumlah syarat dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk syirkah yang disyariatkan oleh agama kita. Sehingga ketika kita punya keinginan untuk membangun sebuah bisnis, kita bisa memilih bentuk-bentuk syirkah yang telah ada di sini. Ada lagi namanya syirkah muwafadah. Syirkah muwafadah ini adalah kerjasama usaha atau mitra bisnis sebagai gabungan dari semua akad tadi. Jadi ada di sana mudharabahnya, ada inannya, ada abdannya, ada wujuh. Semuanya tergabung menjadi satu. Contohnya misalkan, ada seseorang memberikan modal kepada dua orang, kemudian dua orang ini diminta mengadakan syirkah agar modalnya dikelola dan berkembang dengan harta itu dengan tujuan membangun beberapa rumah misalkan properti untuk dijual dan diperdagangkan. Kemudian keduanya sepakat melibatkan harta yang menjadi milik mereka untuk dijadikan bagian daripada syirkah ini. Lalu keduanya mendapatkan barang tanpa harus membayar harganya secara kontan misalnya. Nah, karena keduanya mendapatkan kepercayaan dari para pedagang, dengan demikian syirkah kedua orang tersebut secara bersama-sama badan mereka adalah syirkah abdan, kemudian dilihat dari segi bahwa mereka sama-sama membangun rumah, dilihat dari segi harta yang mereka keluarkan, mereka juga melakukan syirkah inan, dilihat dari segi bahwa keduanya sama-sama mendapatkan modal dari pihak lain disebut syirkah mudharabah, lalu kerjasama mereka untuk mengelola barang yang menjadi hasil pembelian mereka, maka itu disebut dengan syirkah wujuh. Dengan demikian, syirkah tersebut telah tergabung semua sehingga kemudian disebut syirkah muwafadah. Inilah yang kemudian bisa kita gunakan dalam membangun bisnis-bisnis kita sehingga menjadi harta yang halal dan barokah untuk dinikmati oleh kita dan keluarga kita. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.